dulu. Bagaimana menumbuhkan semangat pekerjaan yang baik untuk menghasilkan hasil yang maksimal baik dunia ataupun akhirat. Baik, teman-teman sekalian, jika diperkenankan saya menyebut dengan teman-teman untuk memudahkan ya. Jadi sesuatu kesuksesan, puncak kesuksesan yang ingin kita dapatkan, ingin kita capai ya, yang belum nampak sekarang ini itu disebut dengan jannah namanya, ya, jannah. Nah, ini untuk menambah wawasan ya, karena pada umumnya jannah seringkali dipahami, dimaknai dengan surga saja. Ya, pada asalnya jannah itu kesuksesan yang ingin diraih yang belum tampak. Kenapa surga itu dinamakan dengan jannah? Karena itu puncak kesuksesan tertinggi bagi setiap hamba yang belum tampak sekarang. Ya kan? Nah, dalam Al-Quran pun segala yang ingin kita capai, orang-orang kalau sukses, meraih kebesaran, kehebatan, aset dan sebagainya, termasuk dalam konteks dunia, itu diilustrasikan, dibahasakan oleh Al-Quran telah mendapatkan jannah. Ya, misal kita ingin turunkan ini dalam konteks dunia dulu ya. Nah, jadi kita turunkan konteks dunia, nanti akhirnya konteks akhiratnya. Di sini nanti ada etos, di sini nanti ada ikhlas, gitu kan? Nah, kita ambil contoh misalnya yang teman-teman sering baca di setiap Jumat ya, selain surah Yasin kan ada surah Al-Kahf juga kan. Kalau kita baca surah Al-Kahf surah ke-18 ayat 32 itu sampai 34 kan ada dialog tentang dua orang laki-laki kan. Quran surah ke-18 di ayat 32 dulu saya sebutkan ya. Jadi di surat Al-Kahf itu ada 4 kisah yang menginspirasi, dianjurkan, disunahkan, dipelajari setiap hari Jumat, bukan sekedar dibaca. Dibaca dapat pahala bacaan, dipahami dapat inspirasi. Ya kan? Nanti ada kisah para pemuda yang tangguh gitu kan, mempertahankan iman dan punya kesuksesan dalam aktivitas. Yang kedua kisah tentang dialog dua orang sahabat, yang satu sukses dalam urusan dunia, bisnisnya banyak dan sebagainya, yang satu lagi soleh secara akhirat. Nanti mereka berdialog tentang keseimbangan, kan? Yang ketiga kisah Nabi Musa yang tetap belajar kepada hamba Allah yang soleh itu Khidir alaihissalam, dan yang keempat tentang Dzulkarnain yang menggenggam dunia di masanya. Nanti ada inspirasi bagaimana kita bisa mendapatkan hal-hal yang telah mereka raih dalam 4 tipe kehidupan yang berbeda tadi. Ya, di sini diceritakan Allah sampaikan wadrib lahum mathalar rajulaini, dan berikan kisah kepada mereka ya sebagai contoh inspirasi dalam kehidupan. Jadi Allah telah sampaikan dari 15 abad yang lalu kepada Nabi Muhammad SAW tentang kisah di masa lalu ya, tentang kisah apa? Rajulaini, tentang 2 orang sahabat. Jadi 2 sahabatan ya kan? Kemudian yang salah satu di antara mereka wadrib lahum mathalar rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini. Bahkan satu di antara mereka itu sudah sukses mendapatkan 2 kesuksesan besar. Jannataini, jannah itu tunggal, kalau pakai ain itu bentuknya dual, ya dual. Jadi ada yang tunggal singular, ada yang dual. 2 pakai ain itu 2. Kitab buku, kitabah ini 2 buku, masjid 1, masjidah ini 2 masjid, ya kan? Jannah itu satu aspek kesuksesan. Kalau jannataini berarti 2. Di masa lalu orang-orang yang sukses itu, yang asetnya dipandang bagus, hebat, kayanya betul-betul kaya, itu kalau sudah punya kebun. Ya, karena di padang pasir kan semuanya gersang gitu kan, gersang. Kalau punya unta itu biasa. Bahkan unta pun nanti ada yang kualitasnya tinggi, itu yang sekarang harganya ratusan juta bisa miliaran. Ada unta hitam, ada unta yang keemasan gitu kan, tuh macam-macam, beda-beda. Ya, itu harganya bisa beda-beda. Tapi mereka dipandang biasa saja, kaya standar. Kalau memang ada yang kaya banget atau kebangetan kayanya, kan kaya itu standarnya ada yang kaya, ya kaya banget, ada yang kebangetan kayanya. Itu kalau sudah punya kebun-kebun yang rindang, yang ada anggurnya, ada kurmanya, macam-macamnya, ada aliran airnya dan sebagainya, gitu kan? Nah, karena itu refleksi kekayaan di masa-masa lalu itu ketika di padang pasir yang tandus mereka punya kebun. Kebun itu disebut dengan jannah. Ya, gambaran kesuksesan di masa lalunya. Kalau kita sekarang mungkin bisa direfleksikan kalau unta-unta yang mewah tadi mungkin dengan mobil-mobil yang cukup luar biasa ya, saya tidak perlu sebut sehingga tidak harus mengendorse gitu ya. Mobil-mobil yang mahal-mahal, yang bagus-bagus, aset-aset yang melimpah, rumah yang mewah, taman-taman yang indah, itu digambarkan dengan jannah. Nah, dia itu punya 2 kebunnya, bayangkan. Kalau kita sekarang mungkin asetnya banyak, perusahaannya banyak ya, mengalir keindahan banyak hal di dalamnya. Ini sukses. Ya. Sukses, secara dunianya sukses. Baik. Namun nanti punya persoalan dalam persoalan akhiratnya. Nanti ini kita bahas kemudian. Ya. Tapi apa standar kesuksesan yang bisa diraih? Ya, sehingga dia bisa mendapatkan apa yang dia hasilkan itu. Ya. Nah, ini masih dalam konteks dunia. Jadi kalau kita masih bicara etos dan kita kaitkan dengan keduniaan, ini hanya akan terbatas kalimatnya pada kerja saja. Makanya kalimat etos seringkali disandingkan dengan pekerjaan. Etos kerja, semangat, ya kan? Kerja, kerja, kerja. Nah, kalau kita ingin berhasil dari pekerjaan saja dalam konteks dunia, maka standar sekali ukurannya. Ya, apa itu? Nah, pindah kita kemudian ke Quran, surah ke-3 Ali Imran, ayat 142.
jawabannya. Baik, perhatikan kalimatnya. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Ini standar umum. Apa Anda duga Anda akan sukses begitu saja, termasuk dalam konteks pekerjaan Anda sekarang, ya kan? Di kimia farma, apakah akan menghasilkan target yang telah Anda tentukan di awal, sukses tiba-tiba, kemudian kan dapat meraih ini capaian, kemudian dapat tercapai dengan bagus, targetnya maksimal. Apakah mudah itu diraih seperti membalik telapak tangan? Ya, apalagi pengen surga gitu kan, yang dimensinya berbeda, yang lebih besar lagi tingkatannya, apakah mudah begitu saya didapatkan? Ya, walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Sementara belum tampak pada diri kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, sementara belum tampak pada diri kalian kesungguhan, keseriusan untuk bisa meraih itu semua. Jadi kalau cuma syaratnya untuk berhasil, sukses, ya kan, meningkatkan etos kerja kita supaya kita bisa meraih hasil yang didambakan dalam konteks pekerjaan, maka petunjuk Al-Qur'an sederhana. Satu, kerja yang sungguh-sungguh, yang serius. Ya, ini dari kata al-juhdu turunannya. Cintai pekerjaan Anda. Ini rumus standar. Semua orang mengatakan kalau Anda pengen kerja yang sukses, ya Anda serius. Cintai pekerjaan Anda. Hormati apa yang diamanahkan kepada Anda, gitu kan? Nah, ini juhdu. Turunan dari kata juhdu nanti ada 3. Nanti ini yang kemudian merangkai menjadi kata jahadu, bentuk jama'. Yang pertama, ya, itu yang disebut dengan ijtihad. Kesungguhan dalam merencanakan, ya, mapping, punya rencana, punya visi, ya. Visinya, rencananya, targetnya, schedule-nya, macam-macamnya, ini ijtihad namanya. Konsepnya, ya. Kemudian ada jihad, eksekusi fisiknya, kemudian ada mujahadah. Mujahadah. Nah, ini yang menenun kemudian, 3 hal ini yang menenun kalimat jahada, jamaknya disebut dengan jahadu. Kata Allah, kalau mau sukses, Anda ingin berkata pekerjaan Anda pengen sukses, pengen baik. Kata Allah, ayo silahkan. Anda serius. Serius apa? Pertama merencanakan. Apa konsep pekerjaan Anda? Apa yang mau dicapai? Targetnya apa? Visinya apa? Yang jelas dulu. Landscape-nya bagaimana? Jadi ketika akan bekerja itu kita mau yang landscape yang jelas. Dicapaiannya, target jangka panjangnya, jangka menengahnya, jangka pendeknya. Ini termasuk manajemen sukses dalam Al-Quran. Saya pernah sampaikan ini di beberapa perusahaan di Indonesia. Ya, ada beberapa perusahaan di otomotif, ada di gas dan macam-macamnya. Dan ini konsepsi dasar. Dan ketika diikuti hasilnya luar biasa. Ya, luar biasa teman-teman. Nah, jadi pertama harus punya landscape dulu pekerjaan. Ini targetnya apa? Tadi dibilang tentang vaksin, tentang ini, tentang itu. Konsepsinya apa? Dasarnya apa? Targetnya bagaimana? Hasilnya seperti apa? Evaluasinya seperti apa? Kita punya rencana di sini. Setelah itu, konsep yang sudah ada, supaya tidak kemudian terbakukan dalam konsep saja, eksekusi. Dengan jihad. Jihad itu perjuangan fisik. Kesungguhan dalam mengeksekusi rencana-rencana yang sudah disiapkan. Itu asalnya demikian. Secara fisikal. Ya, makanya perjuangan tertingginya, ya, membela sesuatu yang sudah disiapkan, direncanakan, terkonsepsikan, kemudian diserang orang, ya, ada pembelaan secara fisik disebut dengan jihad. Itu tingkat tertingginya di militer, itu ada aksi militer untuk membela. Jadi jihad secara fisik itu bukan menyerang dengan asal-asalan, tidak, ya, bukan nembak orang, ngebom orang sembarangan, tidak. Karena itu kalau Anda, mohon maaf ya, mendengar informasi ada yang ngajak misalnya menghukumi tertentu tanpa dasar, tembak anu, bom anu, walaupun membawa nilai-nilai agama yang disematkan, tinggalkan, itu jauh, ya, itu jauh sekali. Saya pernah waktu ada kejadian bom Jalan Tamrin itu, dan semoga Allah menjaga kita semua tidak pernah terjadi lagi, ya. Saya ada di Lampung, itu ditanya sama jemaah, Ustaz, apakah itu yang bom di Jalan Tamrin termasuk jihad fisabilillah? Saya bilang, Mas, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Ya, jadi ada konsepsinya, ya, ada ukuran-ukurannya gitu, ada kaidah-kaidahnya. Jadi jihad itu asalnya dia maknanya punya makna umum, nanti spesifiknya terkait dengan pembelaan-pembelaan izzah. Ya, yang dimotivasi oleh spirit agama, nanti bonusnya itu terkait dengan aspek kehidupan kita, seperti kemerdekaan yang pernah kita dapatkan. Saya bahas kemarin tentang korelasi makna jihad, perjuangan dengan melahirkan kemerdekaan. Sampai diapresiasi di preambul Undang-Undang Dasar 1945 atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, gitu kan? Jadi kita pengen, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, pengen kita merdeka, keinginan luhur. Ya, beratus-ratus tahun, sudah masanya lama, tapi rahmat dan berkat Allah belum turun. Begitu kita berjuang dengan sungguh-sungguh, turunlah itu. Nah, dalam konteks umum kepekerjaan, perjuangan fisik untuk mengeksekusi ide kita, itu disebut jihad juga. Karena itu kalau Anda niatkan sebagai ibadah, itu dinilai sebagai jihad. Jihad yang standar nantinya, ada pahalanya, begitu keluar. Nah, ini perjuangan fisiknya. Di sini diterapkan job desk-nya apa, kemudian eksekusinya bagaimana, dan sebagainya. Terus jangan dikira ini mudah. Ya, kadang-kadang ada tantangan yang muncul dalam jiwa kita juga. Ya,
perjuangan untuk mengatasi sikap emosional kita. Mungkin ada beda pendapat, kadang-kadang malas, kadang-kadang gelisah, gitu kan? Kadang-kadang nggak stabil perasaan diri kita, ada pesimis, gitu kan? Melihat nih kayaknya prospeknya nggak bagus, terjadi kegelisahan dan sebagainya. Nah, ini perjuangan mengelola diri kita, emosi kita, disebut dengan mujahadah namanya. Ya, ini aspek emosinya, perjuangan mengelola emosi kita, perasaan kita, jiwa kita. Ini kalau kita bisa kelola ini semua, ya, emosinya bagus, saling mengikat dengan baik, nggak ada nanti kecemburuan antara staf satu dengan yang lainnya, ada bagian divisi tertentu yang berikan ketenangan kepada jiwa, pekerjaan ditata, evaluasinya bagus, ada R&D-nya, research and development-nya, kemudian ada evaluasinya, semua bergerak bersamaan, sungguh-sungguh, tinggal satu poin lagi, sabar. Ya, Anda kerjakan dengan baik, prosesnya dijalani dengan maksimal, ditunggu, sabar, telah berikhtiar, muncul wa ya'lamus sabirin, ditutup dengan sabar. Dan semua konsepsi ini dikerjakan oleh siapapun, mau yang beriman, yang tidak beriman, ini serius dikerjakan sukses. Ya, betapa Thomas Alva Edison berapa banyak percobaan, kemudian dia bersabar dengan itu, ya kan? Dan dia menghasilkan sesuatu yang sekarang kita bisa rasakan. Kalau kita mau mengambil non Muslim sebagai contoh, ya, kalau yang Muslim banyak sekali, bahkan jadi inspirasi ke Barat. Bagaimana Avicenna itu sabar dari mulai menghafal Quran, dari mulai belajar atau otodidak, kemudian sampai ke belajar di kedokteran, sampai sekarang menginspirasi. Ya, Averroes dengan pemikirannya, beliau seorang dokter bedah. Ibnu Rusdi itu dokter bedah itu. Ya, Ibnu Sina kapasitas selekta kedokteran beliau kuasai, tapi jangan salah, beliau pun ahli Quran. Hafal Quran, tahu tafsir, tahu hadis. Kalau lupa salat 2 rakaat untuk mengingat, ya, itu paham teori kedokteran. Ibnu Rusdi itu dokter bedah, ahli tafsir, ahli fikih, dan punya kitab namanya Bidayatul Mujtahid. Dibahas sekarang di hampir semua strata pendidikan di Timur Tengah, bahkan di Indonesia. Bahkan sekarang di masjid-masjid. Ya, kita punya Al-Kindi, Al-Khawarizmi, Al-Battani, itu kan, Jabir bin Hayyan dan sebagainya. Itu kalau kita serius, sukses. Nah, jadi kalau Anda bertanya, bagaimana meningkatkan etos kerja dalam pandangan Al-Quran, kalau raihan hanya sekedar pekerjaan saja, ini, Anda seriuslah bekerja. Kan? Serius bekerja, landscape-nya yang baik, visinya bagus. Ini standar, kita pun sudah tahu. Ya, tinggal prakteknya berjalan nggak sepenuhnya seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah semua pekerjaan yang dihasilkan dengan konsepsi ini otomatis juga melahirkan nilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Punya nilai nggak? Ya kan? Jadi bekal nggak kita untuk menghadap Allah? Atau nilainya dunia saja? Nah, kan sementara kita mengetahui bahwa kita itu kan sifat kehidupan kan selalu berganti, berpindah. Kan sampai ujungnya nggak pindah lagi. Ujung yang nggak pindah lagi disebut dengan akhirat namanya ini. Ujung yang tidak pindah lagi. Selama di dunia berpotensi pindah. Tidurnya sekarang di kasur, besok di sofa. Kadang di rumah, kadang di kantor. Itu sifat dunia biasa. Kan bahkan pindah tempat. Sekarang di Bandung, besok di Jakarta. Itu dunia. Dan itu butuh bekal. Nah, sekarang nanti pada saatnya kita akan berpindah ke alam yang nggak ada pindah lagi, yaitu akhirat. Bekalnya pun berbeda. Untuk mendapatkan bekal ini perlu nilai. Ya, perlu nilai yang berbeda. Jadi saat dikerjakan, saat yang bersamaan, dia punya nilai akhiratnya. Nah, konsepsi untuk menjadikan pekerjaan dunia yang saat bersamaan punya nilai akhirat, itu disebut ibadah namanya. Ya. Jadi jangan dibatasi ibadah itu pada konsep ritual saja, semacam sholat misalnya. Ya, itu ritual. Baca Quran itu ritual, tapi jangan lupa ada ibadah juga yang praktikal yang terkait dengan tata kelola kehidupan kita. Secara sosial, ya itu semua pekerjaan kita berpotensi jadi ibadah. Karena Allah pun sudah menegaskan. Anda bertanya konsepsi ibadah dalam Al-Quran, ya, konsepsi berkehidupan. Allah turunkan Quran surah ke-51 Adz-Dzariyat di ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Dan tidaklah aku jadikan seluruh aktivitas manusia itu, apapun yang dikerjakan, kecuali dia punya tujuan menjadikannya sebagai ibadah kepadaku. Jadi sebetulnya semua pekerjaan kita itu yang bernilai baik, itu bisa menjadi ibadah. Ya. Dan saat semua menjadi ibadah ini, teman-teman sekalian, maka pekerjaan kita akan punya nilai, ya, punya perubahan warna, punya pandangan tersendiri dari Allah. Pekerjaan dalam bahasa Arab disebut dengan amal namanya. Amal. Amila ya'malu amalan. Amal. Amal itu pekerjaan. Ya, kerja itu amal. Saya sedang beramal, sedang bekerja namanya. Oke? Nah, ketika pekerjaan ini kemudian diisi dengan nilai ibadah, maka dia akan punya nilai di sisi Allah, diapresiasi, yang menandakan dia punya nilai tertentu untuk bekal pulang. Ya, apa nilai yang Allah berikan kepada amal ini? Dinilai oleh Allah sebagai sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik menjadi ibadah disebut namanya dengan saleh. Saleh. Kita sebut dengan saleh, gitu kan? Saleh. Ya, maka muncul istilah amal saleh. Ada amal saja, ada amal solih. Itu berbeda, teman-teman. Kalau amal saja, itu pekerjaan, rutin sifatnya, netral dia.
Ya, Anda bekerja, tidak bersentuhan dengan yang haram, nggak melanggar gitu kan dan sebagainya, tapi kerja aja, nggak ada niat yang lain, itu pekerjaan rutinitas namanya. Berangkat gelap, pulang gelap. Ya, nggak ada perbedaan. Jadi Anda nggak bisa bedakan antara yang beriman dengan yang belum beriman. Terus peran iman Anda di mana? Ya kan? Saat kita pulang kan iman yang menentukan. Maka bagaimana pekerjaan ini punya kualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala yang dengan kualitas itu otomatis akan memberikan dampak juga kepada aspek dunianya. Ya, maka dinilailah oleh Allah, jadikan itu ibadah sehingga menjadi soleh. Karena itu di dalam Al-Quran kata iman seringkali bersanding dengan amal soleh. Ya, ini sebentar lagi mau asar kan? Ada surat Al-Asr, surah 103. Wal asr, innal insana lafi khusr, illal ladzina amanu wa amilus solihat. Jadi orang beriman itu pasti imannya mendorong dia untuk menjadikan perbuatannya itu baik, soleh. Dan soleh itu punya dua dimensi, baik dalam urusan dunia dan punya nilai akhiratnya. Karena itu kalau sekarang bergabung, belajar dengan kami sekarang ini di keluarga besar Pertamina, di keluarga besar sekarang Kimia Farma, Anda mengatakan misalnya beriman. Coba saya tanya kepada Anda, yang ikut pengajian sekarang beriman tidak? Anda katakan saya beriman. Sekarang tolong buktinya apa? Karena iman itu butuh pembuktian. Kata Allah kalau sudah beriman, Anda buktikan imannya. Quran surah ke-20 Taha di ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana iman fa'budni. Buktikan iman lewat ibadah. Kata Allah, kalau Anda menuhankan Allah, yakin nggak ada Tuhan selain Allah, beriman kepada Allah, buktikan imannya. Nah, komitmen kita membuktikan iman itu lewat ibadah. Ibadah itu wujudnya amal soleh. Dampaknya kepada dunia, perbuatannya baik. Jadi kalau kita mengatakan pegawai yang beriman, pekerja beriman, direktur beriman, manajer beriman, pasti akan memberikan dampak baik pada pekerjaan. Jadi kalau ada di Kimia Farma misalnya mengatakan beriman, etos kerjanya berkurang, nggak disiplin, nggak jujur, atau bahkan melanggar. Ini bukan sekedar melanggar tata kerja, tapi ada tata kelola iman yang tidak maksimal dalam dirinya. Jelas ya? Nah, ketika kita jadikan ini sebagai amal saleh, teman-teman sekalian, nah, maka perbuatan itu akan punya nilai. Apa nilainya? Nilainya disebut dengan hasanah namanya. Hasanah. Nah, dan ini ada konsepsinya. Jadi kalaupun Anda namanya Ibu Hasanah, Pak Hasan, tapi tidak mengerjakan konsepsi ini, tetap nggak punya nilai. Ya. Jadi ketika dikerjakan untuk menjadi amal soleh, jadi baik, semua potensi ya, dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu berpotensi, punya nilai di hadapan Allah, ada poinnya. Ketika kita kerjakan, maka dia menjadi hasanah. Ya, dinilai oleh Allah, nih ada poinnya. Poinnya bagaimana? Ini pelajaran agama ya, di spiritual. Dilihatnya nanti saat pulang kepada Allah menjadi bekal. Ya kalau sekarang kita yakini, kita imani, kita kerjakan, kan nggak rugi juga kita niatkan demikian. Nanti begitu selesai, kita akan lihat bekalnya saat pulang menuju Allah. Karena itulah kita diminta urusan akhirat yakin. Al-Baqarah ayat 4, wabil akhirati hum yuqinun. Nah, nilai yang dituliskan untuk kita setiap mengerjakan sesuatu kalau jadi ibadah 10 poin. Ya, teorinya di Quran surah ke-6, keterangannya surah ke-6 Al-An'am ayat 160. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang mengerjakan satu perbuatan punya nilai hasanah, amalnya soleh, benar, punya penilaian dari Allah, dia dapat 10 poin. 10 ini yang disebut dengan ajrun namanya. Lahum ajrun ghairu mamnun. Diterjemahkan ke bahasa Indonesia dengan pahala. Ya. Jadi jangan dikira sholat saja yang berpahala. Tidak. Baca Quran saja yang berpahala. Tidak. Kerja Anda pun, saya, kita, itu bisa berpahala. Punya nilai akhiratnya. Ini yang bekal pulang, ini yang dibawa nih. Hasil ini tidak. Makanya kita katakan telah meninggal dunia. Bukan hanya kita yang meninggalkan dunia. Semua perangkat dunia tinggal. Semua tinggal. Apa Anda kira meja kerja Anda akan ikut? Jangankan ke alam akhirat, ke alam kubur saya tidak ikut. Ya kan? Tidak akan dilepas dengan semua perangkat dunia. Cukup dibalut dengan kain kafan, selesai diantar ke kuburan. Ya kan? Apa yang dipertaruhkan? Dipertaruhkan ini amal solehnya. Ya kan? Punya ini enggak saat untuk pulang nanti itu? Nah, itu setiap dikerjakan 10 poinnya. Tergantung amalannya nanti. Jangan menghitung begini. 1, 2, 3 terlalu kecil. Ya kita ke masjid saja untuk ibadah. Ini ada harus Masjid As-Salam gitu kan. Di tempat Anda bekerja itu datang ke situ saja dengan niat ibadah. Belum dikerjakan ibadahnya, belum sholat, belum baca Quran, belum i'tikaf. Itu dapat 25 poin di hadis Muslim. Jarak satu keduanya 500 tahun, dua ketiga 500 tahun. Banyak sekali. Kita lihat nanti saat kembali kepada Allah. Ditampakkan saat akan meninggal dalam sakarat gitu kan. Itu sakarat itu akan nanti ada kebiasaan yang kita kerjakan. Orang yang biasa maksiat akan dengan maksiatnya. Orang biasa meracau akan dengan kekacauan kata-katanya. Orang yang biasa beramal dengan baik akan lahir dengan kebaikannya. Karena itu ketika dia wafat nanti akan wafat ditampakkan amalnya. Bahagia dia, senang, tenang dia, nyaman, senyum dia. Itu yang disebut husnul khatimah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, nyaman karena diperlihatkan. Ya.
Pak, jelas ya? Nampak ya? Nah, ini gambaran konsepsinya teman-teman sekalian. Karena itu kita sering berdoa, doa yang standar, yang general bahkan, sifatnya umum kita mohonkan. Supaya perbuatan, semua pekerjaan kita di dunia yang baik itu jadi punya poin, jadi hasanah. Dan ini bisa kita lihat di akhirat, ketemu hasanahnya di akhirat. Kita berdoa dan doanya diajarkan di Quran surah kedua Al-Baqarah, ayat 201. Ya, di paling kanan sebelah bawah di mushaf standar. Wa minhum, dan di antara manusia itu may yaqulu, ada yang seringkali bermohon berdoa kepada Allah untuk dibimbing. Dia mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, mohon bimbing kami untuk menjadikan, berikan kepada kami bimbingan untuk menjadikan semua pekerjaan dunia kami punya poin akhirat. Dan di akhirat itu hasanah itu akan tampak lagi ya Allah, ya kan? Dan di situ kami mendapatkan rahmat menjauhkan kami dari ancaman-ancaman neraka-Mu. Itu gambarannya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana satu pekerjaan itu amal menjadi soleh, menjadi ibadah, punya nilai hasanah, dapat pahala, pulang menghadap Allah, Anda bekerja, pahala dapat, meninggal pulang punya bekal. Kan? Maka diteruskan ayatnya. Kalau tadi di Quran surah 51, ayat 56 Allah menyampaikan ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku jadikan jin dan manusia, biarkan jin dengan alamnya, kita bicara alam kemanusiaan ya. Kalau kita bawa spiritnya ke manusia saja, gitu kan? Tidaklah aku ciptakan manusia itu kecuali untuk menata kelola kehidupannya jadi ibadah, supaya punya 2 poin sekaligus. Nah, bagaimana cara ibadah yang benar itu? Maka dijawab di Quran surah ke-98 Al-Bayyinah di ayat ke-5. Ya, dijawab, wa ma umiru, dan tidaklah mereka diperintahkan dalam beraktivitas itu illa liya'budullaha, kecuali untuk menjadikan semua kegiatan itu sebagai ibadah karena Allah, diniatkan karena Allah. Satu, niat lillah. Niat karena Allah. Ini. Yang kedua, mukhlishina lahuddin. Mukhlis itu orangnya, orang yang ikhlas. Jadi frame-nya itu rumusnya IA, kan? IA, kalau ada IA itu frame-nya, keadaannya. Orangnya itu rumusnya MUI, MUI. Jadi kalau Anda temukan IA, pasti orangnya UI. Ya. IA ikhlas, orangnya mukhlis. Ihsan, orangnya muhsin. Iman, orangnya mukmin. Islam, orangnya muslim. Gampang ya? Gampang ya, bahasa Arab gampang kan? Nah, jadi ikhlas, ya, itu frame-nya, gambarannya, spirit keadaannya. Orang yang mukhlis, kata Allah, nggak diperintahkan kita kecuali untuk menjadikan tata kelola kehidupan ibadah kita itu sebagai ibadah. Ya, pertama niatkan karena Allah, kedua tunaikan dengan ikhlas. Ya, ini dikuatkan di hadis Nabi riwayat Al-Bukhari, kitab Bad'ul Wahyi, nomor hadis yang pertama. Ya, dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau menyampaikan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perhatikan kalimatnya, innamal a'malu, sungguh semua jenis perbuatan itu. A'mal jamak dari kata amal. Ya, amal jamaknya a'mal. Nah, dia. Innamal a'malu, innama adatul hasri, huruf pembatas yang menjadikan informasi terbatas pada hal tertentu saja. Oke? Okay? Baik, innamal a'malu, sungguh semua pekerjaan itu yang kita tunaikan yang baik-baik, ya, terbatas bin niat kepada niatnya. Jadi semua pekerjaan kita itu akan menjadi apa dinilai oleh Allah bergantung pada niat kita. Ya. Walikul imri'im ma nawa, innamal a'malu bin niat. Ya, sungguh semua amal pekerjaan bergantung kepada niatnya. Ya, dan dari semua yang kita kerjakan itu akan dihisab berdasarkan niatnya masing-masing. Maka rumus pertama untuk menjadikan pekerjaan itu menjadi ibadah, apapun itu selama dia baik, maka niatkan untuk Allah. Bekerja lillah. Ya, bukan hanya mencari dunia. Jadi kalau cuma sekedar cari dunia, jangankan kita yang beriman, yang belum beriman pun itu bisa melakukan itu. Pasti ada bedanya. Ya betul, nanti feedbacknya dunianya dapat. Ya, karena nanti meniatkan karena Allah berarti menjaga hukum-hukum Allah. Ya, nggak sembarangan akan kelihatan. Saya bekerja niat karena Allah. Bukan cuma mencari pekerjaan, dapat gaji, dapat posisi. Kalau itu hanya sekedar dunia, itu standar lalu yang pertama. Yang lain juga bisa. Tapi kita merubah cara kerja kita. Di divisi manapun Anda bekerja. Niatkan karena Allah. Begitu diniatkan karena Allah, maka semua yang dikerjakan dapat poin tadi. Dan hukum berlaku. Apa yang berlaku dalam hukum itu, Anda akan tampakkan niat itu lewat perilaku. Maka ketika Anda lakukan pekerjaan itu karena niat karena Allah, Allah katakan, kamu ya, adil dalam pekerjaan, jujur dalam bekerja, jangan korupsi, jangan menipu, kan? Jangan berbuat curang. Ayatnya ada semua. Bahkan nanti ada surah Al-Mutaffifin, kan? Untuk yang perbuatan curang dilarang. Ada ayat jangan korupsi di Al-Maidah itu, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba, kan?